Tah, ini ada berita yang bikin kita ngakak, prihatin, mengelus dada. Apalagi kok begitu ya. Kalau bahasa Jawanya ya ngono, tapi ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan juga begitu ya. Luar biasa ya. Bagaimana putusan MA ya. Dibilang orang mahkamah adik. Kalau kemarin MK, mahkamah kakak, ini mahkamah adik. Kasih jalan buat Kaisang untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur DKI atau daerah-daerah lainnya. Tidak perlu bupati wali kota langsung lompat ya. Gitu. Jadi kita tahu bahwa Kaisang itu kelahiran tanggal 25 Desember 1994. Jadi usianya nanti baru Desember nanti 30 tahun. Nah, sekarang masih 29. Sementara pendaftaran di pilkada itu mulai Agustus. Jadi belum genap dia berusia 30 tahun. Syarat ini diubah oleh Mahkamah Agung. How come Mahkamah Agung bisa mengubah syarat yang sudah ceto welo-welo di undang-undang dengan membatalkan peraturan KPU. Padahal peraturan KPU itu hanya sekedar penegasan saja dari undang-undang ya. Coba kita bacakan ya beritanya dan kemudian kita juga lihat ya. Pertama undang-undangnya dulu ya, biar langsung saya straight to the point ya. Kalau kita lihat Undang-Undang 10 tahun 2016 itu perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang ya. Jadi pasal 7 undang-undang ini mengatakan bahwa ini ya pasal 7-nya, ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri. Ya, kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri. Bukan kesempatan yang sama untuk dilantik. Kalau dilantik itu yang menang, tapi untuk mencalonkan diri kesempatan yang sama, ya. Mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pasal 7 ayat 2, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ya, yang setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri tadi ya. Maka syaratnya Anda boleh mencalonkan diri, tapi syaratnya antara lain ya, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Memang tidak disebutkan sejak kapan dia berusia 30 tahun. Tapi di situ kan dikatakan ini untuk pendaftaran. Untuk mendaftar sebagai calon. Paham kan? Mendaftar sebagai calon. Bukan untuk dilantik sebagai calon. Loh, kok tiba-tiba dikatakan saat dilantik sebagai calon? Bagaimana kalau pelantikannya tertunda misalnya? Kalau misalnya dia masih 27 tahun ya sudah kita tunda saja pelantikannya 3 tahun sampai dia usia 30 tahun. Kan bukan itu maksud undang-undang. Makanya saya katakan ini putusan Sontoloyo ini. Mahkamah adik ya. Oke, coba kita bacakan beberapa berita ya. Dan ini seiring dengan munculnya ya spanduk atau apa flyer ya. For Jakarta 2024 Budi Satrio Jiwandono calon gubernur DKI Jakarta. Oke, silahkan ya. Keponakannya Prabowo. Tiba-tiba Kaisang Pangarap calon wakil gubernur DKI Jakarta. Jadi dipaksakan banget. Luar biasa ya.
Ini pemimpin bro ya yang kita cari, bukan sekedar pedagang ya. Kemudian oke. Coba kita lihat beberapa judul di sini ya. Dasko pamer duet keponakan Prabowo dan anak Jokowi di Pilkada DKI. Tadi kita sebutkan ya. Ada gambarnya kan. Kemudian Mahkamah Agung perluas tafsir syarat usia di PKPU pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun saat pelantikan. Ini bukan perluas, mengubah dia. Karena tadi 30 tahun itu sudah jelas. Ceto welo-welo pada saat mendaftar, bukan saat pelantikan. Kok bisa gitu loh ya. Kemudian MA kabulkan gugatan Garuda soal PKPU syarat usia kepala daerah. Ternyata ketum Garuda ini adiknya Riza Patria, mantan wakil gubernur DKI yang dari Partai Gerindra. Ya klop lah ya. Kemudian MA ubah syarat umur calon kepala daerah tak harus 30 tahun saat mendaftar. Kemudian MA ubah syarat usia Kaesang bisa maju Pilkada serentak 2024 ya. Kemudian ada juga berita gugatan perubahan syarat usia calon kepala daerah diputus MA dalam 3 hari saja. Keren cadas ya. Kemudian ada juga komentar PDIP sebut putusan MA soal syarat usia calon kepala daerah upaya mengakali hukum. Oke, coba kita lihat ya soal kumparan coba ya. MA ubah syarat usia Kaesang bisa maju Pilkada serentak 2024. Oke, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon kepala daerah. Dengan adanya putusan ini, seseorang bisa maju jadi calon kepala daerah berusia 30 tahun saat pelantikan sebagai kepala daerah ya. Bayangkan, padahal jelas-jelas di undang-undang sekali lagi ya. Undang-undang mengatakan syarat menjadi calon, bukan syarat untuk dilantik, syarat menjadi calon. Masa kita tidak bisa membedakan antara syarat menjadi calon dan syarat untuk dilantik? Ya kan? Di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ada syarat untuk dilantik, itu ada undang-undangnya. Coba kita lihat misalnya undang-undang di Mahkamah Konstitusi ya. Undang-undang nomor 24 tahun 2003. Jadi ada bahasa untuk dilantik tuh ada ya. Nih kita lihat syarat-syarat menjadi calon jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dia memang betul ketika dilantik ya, itu ditetapkan dilantik. Jadi memang ada bahasanya seperti itu ya. Ini agak lambat internetnya, kenapa ya? Ini udah berapa hari internetnya melambat. Jadi memang bukan tidak ada syarat untuk itu, ada untuk dilantik itu ada syaratnya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, nih ya ketentuan umum Mahkamah Konstitusi ya. Ini syarat coba ya, adalah pejabat negara. Sekretariat Jenderal ini undang-undang ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, wewenang, kemudian pengangkatan dan pemberhentian ya. Nah, ini kan. Kalau di Hakim Konstitusi ada pasal 15, Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi syarat Hakim Konstitusi adalah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Oke. Adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ini Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 pasal 15 ya. Nah, pasal 16 untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat ya, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. Nah, sekarang sudah berubah ya. Kalau tidak salah 55 tahun sekarang. Nah, syarat itu ada. Jadi memang dibedakan untuk menjadi calon sama untuk diangkat. Jadi kalau untuk menjadi calon itu memiliki integritas, adil, negarawan, itu untuk syarat menjadi calon. Tapi untuk diangkat nantinya harus 40 tahun. Nah, sama seperti ini, tidak diatur pada untuk diangkat berapa usianya. Yang diatur adalah untuk mencalonkan. Karena ini election
ya kan? Harus ada kejelasan. Sementara di hakim konstitusi pengangkatan atau penunjukan. Walaupun ada seleksi internal. Jadi bahasanya jelas. Apakah syaratnya pada saat diangkat ataukah syaratnya pada saat menjadi calon, ya. Jadi sekali lagi saya katakan ini putusan yang sontoloyo, ya. Oke. Kemudian gugatan dilayangkan oleh Ahmad Rida Sabana. Rida merupakan ketua umum Partai Garuda yang saya tadi bilang adiknya Ahmad Riza Patria, ya. Adapun yang mengadili adalah ketua majelis hakim yakni Julius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunaldi, ya. Luar biasa ini. MA juga terhitung cepat dalam memutus perkara ini yakni 3 hari saja. Setelah itu muncullah putusan nomor 23 P-HUM 2024. Diketok pada 29 Mei 2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah. Dari putusan ini salah satu yang bisa menikmati hasil dari putusan ini yakni anak Presiden Jokowi. Kaisang Pangarep, ketua umum PSI itu bisa melanggang ke pilkada tingkat provinsi. Kok bisa? Bila merujuk pada aturan awal sebelum putusan MA, calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai pasangan calon, ya. Jadi kalau misalnya mau dibatalkan, pembatalannya itu saat mendaftar, bukan saat ditetapkan, gitu ya. Bukan kemudian ditambah saat dilantik, kalau itu tambah ngawur, gitu ya. Jadi kalau misalnya Mahkamah Agung mau membatalkan PKPU itu karena dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka tafsir yang benar adalah saat mendaftar sebagai calon, bukan saat ditetapkan, apalagi saat dilantik. Waduh, tambah jauh ini. Ini PKPU belok sedikit, oke? Belok sedikit kan? Dia memberikan kepastian hukum saat ditetapkan sebagai calon, sebagai tafsir dia. Menurut saya itu pun sebenarnya berlebihan karena yang benar adalah saat mendaftar sebagai calon.